Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you still be healthy. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harap semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tugas yang telah kalian kerjakan di minggu kemarin. Ya, atau lebih tepatnya Pak Guru akan membahas tuntas tentang soal yang Pak Guru berikan minggu kemarin. Ya, anak-anak tetap perhatikan ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mengerjakan beberapa tugas ya dari bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Untuk SPDP kan tugasnya membuat video. Nah, kali ini Pak Guru akan membahas tentang yang pertama adalah bahasa Indonesia. Soal yang pertama itu adalah buatlah kalimat saran dari peristiwa berikut ini. A. Tony sedang bermain layangan di pinggir jalan. Dan B. Anis bermain HP hingga larut malam. Perlu kalian ingat, yang namanya membuat kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata sebaiknya, atau bisa saja seharusnya, atau mungkin lebih baik. Nah, itu kata-kata awalan pada kalimat saran. Di sini ada beberapa anak yang mungkin masih kurang tepat ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di punya teman kalian. Nah, di sini yang pertama ada kata jangan. Nah, kalau jangan ini itu lebih tepatnya ke kata perintah atau larangan. Ya, kalau kalimat yang larangan kalau diawali dengan kata jangan. Jadi untuk kata atau kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya atau lebih baik. Nah, contohnya di sini, Tony sedang bermain layangan di pinggir jalan. Nah, kalimat saran yang tepat adalah sebaiknya Tony bermain layangan di lapangan ya. Jadi itulah yang namanya contoh buat kalimat saran. Kemudian yang B, Ani bermain HP hingga larut malam. Nah, ini jawabannya bisa seperti ini. Sebaiknya atau seharusnya Ani bermain HP jangan sampai larut malam, karena itu dapat menyebabkan tubuh kita sakit. Nah, atau bisa seperti ini. Sebaiknya Ani ya lebih banyak belajar daripada bermain HP. Nah, itulah contoh kalimat saran sesuai dengan soal tes yang ada di sini ya. Kemudian yang nomor 2, sebutkan manfaat beristirahat bagi tubuh kita. Ya jelas, yang manfaat yang paling utama adalah membuat tubuh kita itu segar dan menjadi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan sistem imun kita supaya tidak sakit. Ya. Dan yang ketiga menjaga kebugaran tubuh kita. Seperti yang kita tahu, kalau yang namanya beristirahat ya, itu pasti setelah istirahat tubuh kita itu merasa segar kembali, atau bisa saja lebih bersemangat setelah beristirahat. Coba kalau kamu kurang istirahat, pasti tubuh itu rasanya capek lah, inilah ya, itu ya. Itu manfaat beristirahat bagi tubuh kita. Yang selanjutnya itu adalah tugas PPKN. Nah, di sini kalian tugasnya itu mengisi haknya saja, karena di sini sudah ada kewajiban. Yang pertama, kewajiban membantu ibu masak, membersihkan rumah, belajar tengah kebun, menghormati guru, dan mengikuti ronda malam. Nah, yang pertama itu adalah membantu ibu masak, itu kewajibannya. Kemudian haknya ialah mendapatkan masakan atau makanan yang enak dan bergizi. Karena sudah membantu ibu masak, maka kalian berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, membersihkan rumah. Nah, setelah kalian kewajiban sudah membersihkan rumah, pasti kalian itu akan mendapatkan hak. Nah, haknya apa? Ya tadi, setelah membersihkan rumah, maka kalian berhak mendapatkan rumah yang bersih dan sehat. Tentu kalian pasti ingin memiliki rumah yang bersih dan sehat. Mana ada sih anak yang mau jika rumahnya bersih atau kotor?
apalagi banyak debu, apalagi banyak kecoa, pasti kalian tidak mau kan? Ya itu. Terus yang ketiga, belajar dengan tekun. Nah, kamu sudah belajar dengan tekun, haknya kamu itu mendapat apa sih? Nah, kamu itu mendapatkan ilmu, atau bisa juga mendapatkan nilai yang bagus karena kamu tadi belajar yang tekun, akhirnya dapat nilai yang bagus. Bisa. Nah, yang terpenting itu adalah setelah belajar dengan tekun, pasti kalian mendapatkan yang namanya ilmu. Tuh, terus kemudian yang nomor 4 ini menghormati guru. Nah, itu kewajibannya yang pertama. Yang keempat, menghormati guru. Lalu mendapatkan haknya apa? Ya tadi, mendapatkan perlindungan dari guru atau mendapatkan pembelajaran dari guru. Itulah hak kalian setelah melaksanakan kewajiban menghormati guru. Yang selanjutnya atau yang terakhir, yang nomor 5, kewajiban kalian itu mengikuti ronda malam. Nah, haknya apa sih? Oh iya, sebelumnya mohon maaf, kalau mengikuti ronda malam itu memang lebih tepatnya dilakukan oleh ayah kalian ya, karena kalian kan tidak boleh sampai larut malam ya. Oke, nah selanjutnya itu tadi mengikuti ronda malam, haknya adalah mendapatkan keamanan atau kenyamanan. Kok bisa Pak? Yang namanya mengikuti ronda malam, ada ronda malam nih ya, kira-kira maling itu akan melaksanakan pencurian tidak? Pasti takut kan? Ya. Jadi yang namanya mengikuti ronda malam ini, pasti kalian akan mendapatkan yang namanya kenyamanan atau keamanan. Nyaman. Kalau motor saya itu tidak akan hilang. Aman, motor saya tidak akan dicuri oleh maling. Nah, itu yang tadi tugas PPKN mengisi hak. Nah, kemudian matematika. Nah, di sini nomor 1, isilah dengan bilangan yang tepat. Di sini ada yang pertama itu 2 angka kosong nih. Apabila dijumlahkan itu hasilnya 750. Yang kedua ini kosong juga. Apabila dijumlahkan hasilnya 320. Kalian isi itu bebas. Mau isi berapapun silahkan. Asalkan kalau dijumlahkan adalah 750. Dan yang kedua, kalau dijumlahkan hasilnya 320. Sebagai contoh, ini yang pertama ini. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 750. Contohnya, Pak Guru punya bilangan yang pertama, Pak Guru isi dengan angka 500. Dan yang di sini ada angka 250. Nah, kedua angka ini kalau kita jumlahkan pasti hasilnya 750. Sebagai pembuktian, coba Pak Guru punya kalkulator. Nah, untuk pembuktian yuk. Yang pertama tadi angkanya adalah 500. Kemudian ditambah dengan 250. Apakah betul hasilnya 750? Iya, ternyata tepat. Hasilnya adalah 750. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kosong nih. Di sini kalau dijumlahkan hasilnya 320. Kira-kira berapa ya angkanya? Pak Guru punya angka yang pertama itu adalah 140. Nah, kira-kira 140 ini ditambah berapa supaya hasilnya 320? Nah, ditambah 180. Ya, betul, hasilnya adalah 320. Jadi itulah contohnya. Nah, kemudian yang nomor 2. Sebenarnya sama, ini nomor 2 untuk sama dengan nomor 1. Hanya saja ini soalnya bentuknya adalah soal cerita. Nah, kalian lihat. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Ini tidak diketahui jumlah kelereng Udin dan kakaknya itu, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, tapi di sini ada keterangan jumlah kelereng semuanya adalah 600 buah. Jumlah kelereng Udin dan kakaknya jika dijumlahkan itu adalah 600. Lalu berapa kemungkinan kelereng yang bisa ini salah ngetik ya, ini harus bisa ya, yang bisa dikumpulkan oleh Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, kita cari tahu. Kalian bebas menentukan bilangan apapun, asalkan kalau dijumlah hasilnya 600.
Nah, contohnya, Pak Guru punya angka di sini, misalkan si Udin. Udin kelerengnya itu 350. Lalu berapakah jumlah kelerengnya kakaknya? Nah, ditambah dengan angka 250. Betulkah itu hasilnya 600? Kita lihat. Iya, ternyata hasilnya 600. Itu contoh yang pertama. Kita cari lagi yuk. Nah, misalkan berapa ya kelerengnya Udin nih? Udin kan karena kan adiknya ya. Kita kasih kelerengnya yang dikit aja deh. Yang 180. Ya. Tambah berapa nih lerengnya kakak nih? Kira-kira supaya kalau dijumlahkan 600 ditambah berapa? Iya, 420. Kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ini mudah, ya, mudah. Kalian pasti bisa mengerjakan. Nah, iya. Oke, sepertinya itu saja yang bisa Pak Guru ajarkan ke kalian. Tetap semangat. Nanti insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan pembelajaran via Zoom. Mulai dari jam berapa ya? Jam 19.30 atau setengah 8 malam sampai dengan jam 8 malam. Ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. I think is enough for today. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Thank you for seeing this video. Terima kasih untuk melihat video pembelajaran ini dan see you tonight. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.